Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Iwan Chan, kita kembali lagi dalam program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh. Dan kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, langsung ke berita pertama nih, Gra. Ada berita kalau Aliansi Mahasiswa di Makassar tolak kedatangan Anies Baswedan di Sulawesi Selatan. Mereka gelar aksi demonstrasi di depan kampus Universitas Muslim Indonesia atau UMI, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka nolak rencana kedatangan Anies Baswedan karena dinilai punya muatan politis. Padahal sekarang belum masuk masanya kampanye nih. Yang gue baca nih bang, bener mereka nolak. Soalnya kan di Undang-Undang Pemilu itu ya ada aturannya tuh mengenai masa kampanye. Ya kan, mereka bilang kalau pemilihan presiden itu ya masih lama. Tapi si Anies ini udah datang ke kota-kota buat kampanye. Gimana Iya sih? tuh, Gra. Kayak gak punya malu aja gitu loh. Kan belum masa kampanye gitu, belum dibuka juga. Mestinya dia bikin acara pertemuan biasa aja gitu. Bener. Gak perlu yel-yel kampanye lah. Jangan terang-terangan gitu lah. Iya, gitu. terlalu kelihatan ya. Lagian dia kan belum tentu dapat dukungan partai juga kan dari Nasdem itu. Dari Nasdem aja sebenarnya belum resmi ngusung Anies gitu kan, baru deklarasi tanpa selembar keputusan resmi nih dari partai. Ya, dukungan dari partai lain juga baru lisan doang gitu kan. Ya artinya kan masih bisa berubah. Iya sih. Kan? Ya, ya kalau nanti Januari dia nggak jadi dapat dukungan nih dari partai-partai tertentu ya malu banget sih pasti. Iya kan, ya, malu. sekarang aja mestinya dia udah mulai malu dong karena ditolak sama beberapa mahasiswa kan, khususnya di Makassar ini kan. Karena mereka sadar Anies itu nyuri start duluan, iya kan? Nyuri start ya, duluan. itu nggak bener banget sih pokoknya lah. Iya. Belum masanya soalnya kan. Ini nih yang mungkin istilahnya muka tembok kali ya bang. Jadi kayak tahan malu dia. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya nih bang. Kemarin gue dapet info. Ternyata ada modus penipuan baru. Loh, gimana tuh? Jadi ada orang tuh. Jadi dia tuh dapet chat dari si pelaku ini. Nah si pelaku ini tuh pura-pura jadi tukang paket. Jadi ya biasanya kan tukang paket suka kayak misi paket gitu kan. Tapi ternyata yang dikirim tuh file gitu, file yang mencurigakan gitu. Nah, itu tuh format yang bikin si yang ditipu ini ketipu. Jadi mencet lah ya. Iya. Mencet, ya. Nah, ternyata ya dia masang aplikasi tuh di file itu. Nah, kelihatan dah tuh semua data-datanya kalau misalkan dia ngedownload. Itu Serem ya, Gra ya. Ya, gue juga sempat dengar tuh kayak si korban itu tapi kaitannya udah ngedownload ya? Apa belum ya? udah di-download gitu. Karena dia ngedownload, makanya data-datanya itu kesebar semua. Maksudnya ludes gitu. Jadi dia tuh bikin nggak tahu ya, kayak hacking gitulah. Jadi saldo si korbannya ini ludes semua Buset, gitu. iya, Jadi iya. kita tuh emang harus hati-hati gitu kalau ngelihat jenis file gitu. Apalagi dari stranger kan. Bener tuh, aduh. Padahal bang, nih katanya si korban ini kan nggak ngejalanin, kayak nggak ngebuka aplikasi apa-apa gitu kan. Nggak ngetik user ID atau password juga Enggak gitu. juga ya? Enggak gitu. Ya ini bener-bener yang nipu tuh niat banget sih. Gila sih, parah sih. Karena itu viral ya di media sosial ya. Gue juga sempat baca-baca karena file itu dikirim sama pelaku itu apa sih namanya ya? File berbentuk exploit gitu lah ya. Exploit. Yang berjalan tanpa sepengetahuan atau di latar belakang buat ngambil data si korban gitu loh. Atau istilah dalam dunia hackingnya yang gue baca itu kalau nggak salah sniffing. Sniffing bener nggak sih? Iya, sniffing ya. Ih bener banget, itu data dilacak-lacak gitu ya, serem banget. Parah. Ya mungkin ya teman-teman kalau semisal belanja online diinget-inget kali ya, nih kira-kira gue beli apa ya kemarin gitu kan. Ya kalau semisal tiba-tiba ada tukang paket ngirim pesen ya diemin aja, orang nggak mesen apa-apa gitu kan. Iya. Bener tuh, hati-hati. Bener, ya kan kalau isinya file mencurigakan kan ngapain? Biasanya kan kalau tukang paket ngirimnya foto, bukan file. Nah, kita juga harus tahu nih jenis-jenis file kayak PDF, Word, Excel yang basic-basic gitu kan. Ya itu mah kerjaan gue. Bener banget tuh, Gra. Gue sering banget soalnya dapat modus-modus atau denger-dengar modus-modus penipuan kayak gitu tuh yang out of the box lah seenggaknya. Di luar nalar banget ya. Jadi emang kita harus hati-hati lah pokoknya ya. Nggak boleh lagi dah pokoknya kayak gitu-gituan. Tapi nih, Gra, infonya juga polisi berharap nih kasus ini dilaporkan
biar mereka itu bisa diusut kasusnya gitu loh. Iya, bisa ngusut ya biar kasusnya. nggak nyebar kemana-mana lagi gitu loh. Iya, ya pokoknya kalau dirasa nggak pernah melakukan transaksi ekonomi, jual beli gitu, perdagangan, itu ya jangan langsung ngikutin perintahnya aja kayak download ini atau kayak unduh ini, jangan. Bener-bener. Apalagi pesan dari stranger. Kecuali gitu kan. di checkout udah banyak banget numpuk. Iya, gitu. ada numpuk. Lah ini yang mana nih paket gue? Bener banget tuh Gra. Pokoknya teman-teman harus ekstra hati-hati deh pokoknya nih. Kecuali kalau emang udah merasa gue cekot ini tapi belum dibayar nih, udah gak apa-apa deh, berarti benar. Biasanya tukang paketnya ngejar, ini COD mbak, belum dibayar. Terus marah-marah duluan gara-gara gak sesuai paketnya. Malah kurir diomelin. Ya, dibalikin nih mas, nggak jadi. Oh nggak bisa gitu. Tuh orang-orang yang baru ngerti main COD. Iya, bener banget. Oke bang, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama dari @retobejon481 di video pojok Kang Sobari yang judulnya Sastra dan Kualitas Manusia. Komentarnya gini. Visi kebangsaan yang dilantunkan Bang Sobari sangat menyentuh hati. Dengan pikiran yang jernih membuka mata hati anak bangsa bahwa yang sedang dilakoni oleh pemimpin bangsa kita, Bapak Jokowi, pada saat ini terlepas dari kekurangan beliau bahwa suatu dedikasi kepada bangsa dan negara seperti dilakukan bagi negeri jiwa raga kami untuk terus berjuang melawan berbagai bentuk neokolonisme untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka. Salut dan hormat untuk budayawan kita Bapak Muhammad Sobari. Aduh, panjang banget komentarnya nih. Ya, intinya dia seneng nih sama visi kebangsaan yang dibawakan Kang Sobari. Nah, dengan itu dia berharap Indonesia semakin maju dan sejahtera. Wih, lanjut Bang. Oke, kita lanjut ke komentar selanjutnya nih, Gra. Ada dari Tengku Muhammad Nasir 7823 di videonya Gagasan Uki yang judulnya Anies Membual Lagi, kali ini di Aceh. Komentarnya begini, saya orang Aceh yang merupakan penduduk Jakarta, juga sama sekali nggak akan mau milih Anies jadi presiden. Di zaman Anies, kinerja tim Oranye menurun, bahkan normalisasi sungai menjadi mandek. Padahal itu adalah salah satu program utama pencegahan banjir di Jakarta. Yang cukup lumayan adalah pengintegrasian transportasi umum dan pembangunan taman. Saya setuju, pembangunannya lebih banyak yang kosmetik dibandingkan yang benar-benar dibutuhkan sama rakyat Jakarta. Komentarnya ini menurut gua tegas banget ya, nolak Pak Anies Baswedan gitu loh. Karena kebetulan dia juga ngaku kan jadi dari orang Aceh kan. Nah, karena dia juga tinggal di Jakarta dan tahu nih hasil kerja DKI Jakarta selama kepemimpinannya Anies Baswedan ya berantakan. Jadi ya masuk akal juga sih kalau dia ngomong kayak gitu. Bener. Oke, lanjut ke komentar yang selanjutnya, Gra. Lanjut komentar selanjutnya dari Adrina Kasidi 4793 di video Mas Jopray dengan judul Ngakak, kenapa Rizal Ramli kesel sama Coklat TV? Komentarnya gini, maju terus Coklat TV yang dalam mengemukakan opini berdasarkan data dan fakta. Sebagai penggerak, merawat, dan menjaga NKRI. Abaikan nyinyiran dari pecatan pejabat, barisan sakit hati, serta pembenci pemerintah lainnya. Camkan pepatah, biarkan anjing menggonggong. Kafilah tetap berlalu. Waduh, makasih nih atas komentarnya. Semoga aja kita bisa sama-sama menjaga Indonesia dari para pembenci dan barisan sakit hati. Lanjut Bang terakhir. Oke, kita lanjut ke komentar selanjutnya nih. Ada dari Ganjar Laksamana di videonya Eko Kuntadi dengan judul KUHP baru, kita bukan lagi inlander. Komentarnya begini, ini pencapaian bangsa kita, ini tentang peradaban kita. Nggak bisa memang memuaskan semua orang, dan itu wajar. Karena kita negara multiras, multi etnis, dan multi agama. Dan hal lainnya lagi yang membuat bangsa ini berbeda-beda. Inilah reformasi hukum kita. Mudah-mudahan dengan ini menjadi tonggak sejarah menuju penegakan hukum yang lebih baik. Saran saya coba tonton podcastnya Pak Akbar Faisal membahas tentang ini dengan Prof. Edi untuk memberikan kita perspektif dan alasan-alasan kenapa undang-undang tersebut dibuat atau direvisi. Jayalah Indonesiaku. Panjang ya. Panjang juga nih komentarnya. Ya, yang gue dapat dari komentar ini ya intinya komentar ini setuju dengan adanya KUHP yang baru nih. Sebab KUHP yang lama itu kan warisan Belanda. Masa kita udah merdeka, udah nggak dijajah sama Belanda lagi, kok masih pakai hukum
Belanda gitu loh. Ya move on dong gitu loh sarannya. Oh, ondeng, Move on cie. dong. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar yang menarik yang ada di channel Cokro TV nih. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye.